Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi, sahabat Mister In. Nah, sudah lama kita nggak upload tentang video tentang Arduino dan sejenisnya. Untuk kali ini saya mau menjelaskan bagaimana cara menentukan kapasitas MCB, MCCB, kapasitor bank. Di mana kita seumpama kita tidak tahu faktor daya awal customer untuk meminta tolong kepada kita dibuatkan panel kapasitor. Misal ada sebuah customer bilang ke kita, mereka tidak tahu faktor daya terukur, faktor daya awalnya tidak terukur, tidak tahu. Dia hanya bilang, Mas buatkan panel kapasitor bank daya 197 kVA, Mas. Nah, itu cara kita bagaimana cara menentukan kafarnya. Sedangkan kita tidak tahu faktor daya awalnya. Yang kita tahu hanya faktor daya yang diinginkan, yaitu 0,99 atau 1 cosp-nya. Oke, maka dari itu di sini tabel ini biar yang menjelaskan. Umumnya faktor daya awal jika kita tidak tahu faktor daya yang terukur kita pakai 0,7 atau 0,6 terserah 0,6 misal 0,6 dengan faktor daya yang diinginkan 0,99 cosp-nya maka kafar yang akan kita buat sekitar 141 kafar 140 kafar. Sedangkan untuk perpecahannya dari 140 kafar, kita terserah mau membuat kapasitor bank 4 buah, 6 buah, 8, 10, 12 buah. Kalau jika menggunakan 4 buah, itu kita membutuhkan 35 kafar sebanyak 4 buah, 23 kafar sebanyak 6 buah, 18 kafar sekitar 8 buah, 14 kafar sekitar 10 buah, dan seterusnya. Untuk MCCB kapasitor itu untuk 4 kapasitor itu sekitar 35 kafar tadi ya. Itu membutuhkan ampere sekitar 53 ampere atau lebih. Sedangkan 6 kapasitor dayanya sekitar 20 K, 23 kafar dengan arus sekitar 35-36 ampere. Untuk 12 kapasitor itu menggunakan 12 kafar dengan ampere sekitar 17 atau 18 ampere dan seterusnya. Oke, untuk jika faktor daya awal itu semakin mendekati 0,9, 0,6 ini kan 0,6 cosp-nya itu daya semu sebelum perbaikan atau sebelum diperbaiki itu kan 119 kVA daya semuanya. Misal kalau ini saya ganti 0,775 lah. Itu berapa? Itu 149, hampir mendekati 197 dari daya kontrak kita kepada PLN. Jika kita ubah menjadi 0,85, 0,85 itu daya semunya hampir mendekati 197 dengan kafar semakin kecil. Misal kita menentukan lagi untuk dibuat 0,95 misal berapa? 189 dari satu daya 197 dengan kafar 35 kafar. Nah, kondisi seperti ini kita kan tidak tahu faktor daya yang terukur. Makanya secara umumnya yang uh, saya pakai untuk kepada customer yang tidak tahu daya terukurnya, biasanya saya pakai 0,7 itu untuk mengantisipasi jika
kavarnya ini kurang. Biasanya kayak teman-teman itu membuat kapasitor bank itu dilebihkan satu kapasitor atau dua kapasitor sebagai backup. Umumnya biasanya pakai 0,7 atau 0,6. 0,6 itu untuk kapasitor, ada satu kapasitor buat backup, atau untuk jika ada kerusakan itu maintenance-nya lebih mudah, jadi nanti bisa untuk maintenance dan untuk backup saja. Pada intinya juga sama. Ingin menentukan faktor daya yang diinginkan itu sekitar 0,99 atau mendekati 1. Jika kalau di sini seumpama saya ubah menjadi 0,99, itu hanya permulaan ya, kita asumsikan mau mendekati uh, 1 lah. Itu cover yang dicapai itu 0, artinya itu tidak kena denda, dayanya itu sudah normal. Semakin tinggi faktor daya, semakin faktor daya yang terukur hampir mendekati daya yang diinginkan, itu daya aktif PLN semakin mendekati daya semu. Paham sih ya? Sampai di sini paham ya? Misal di sini saya ubah menjadi 0,7 seperti tadi. Itu daya aktif kilowattnya itu turun. Daya aktif kilowattnya turun, sedangkan covernya ya ibarat mesin 3 pas. Kalau tidak ada kapasitor itu kan dia tegangannya naik, tegangannya naik, ampernya juga naik, boros. Oke, itu asumsi saja ya. Untuk jika kita kedapatan customer tidak tahu kapasitor apa faktor daya yang terukur, kita kita mengukurnya berdasarkan random. Oke, semoga ini bisa dimengerti ya. Eh, Jika ada kesalahan, kita mohon maaf. Eh, kita juga sama-sama belajar. Ini juga biasanya kita pakai untuk pembuatan panel kapasitor dengan customer yang tidak tahu faktor daya yang terukur. Untuk selebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.